Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi lembaga zakat yang beranggotakan Noksil Firahmawati, Yazid Hashim Asy'ari, Imrohani. Langsung saja ke materi. Yang pertama, definisi lembaga zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada 3 unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Kemudian sejarah lembaga zakat. Pada tahun 90-an, belum adanya standar dan pengaturan yang jelas dari pemerintah. Pengelolaan zakat pada saat itu masih terbatas hanya pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya, hanya bersifat konsumtif dan sesaat saja. Kemudian setelah tahun 90-an hingga saat ini, pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama KMK Nomor 580 Tahun 1999 dan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang zakat dan yang terbaru pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAS), yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang dipersonalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat atau LAS yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Selanjutnya, mekanisme lembaga zakat. Pendistribusian zakat atau penyaluran zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran pendistribusian zakat dilakukan setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga negara. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam 2 pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amilin zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi pengumpulan zakat konsumtif dan zakat produktif. Selanjutnya, kriteria syariah. Kriteria amil dalam diskursus fikih menurut Abu Yusuf tahun 1985, Susilawati dan Setio Rini tahun 2018 mengatakan kriteria tersebut yang pertama amanah atau aminin, yang kedua terpercaya atau siqatin, yang ketiga menahan diri atau afifin, yang keempat cenderung kepada kebaikan atau soleh, yang kelima senantiasa memberi nasihat atau nasihin, yang keenam mempercayai Anda, pemerintah dan rakyatnya itu mukminin alaika wa alaiha ra'iyatika. Sedangkan menurut Al-Mawardi tahun 1960 mengatakan kriteria yang harus dimiliki oleh petugas zakat adalah merdeka, dalam artian bukan budak, muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat. Jika ia pejabat, menteri,
tafwidi atau koordinator jika ia menjabat sebagai menteri tanfid atau pelaksana yang diangkat oleh pemerintah untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, sebab hanya mengikuti arahan taklid sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan SOP. Dasar hukum lembaga zakat. Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian dinasahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 581 Tahun 1999 dan tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat BAS yang dikelola oleh negara dan lembaga amil zakat LAS yang dikelola oleh swasta. Dalilnya terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Al-ayah. Perbedaan lembaga zakat syariah dengan konvensional. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Seperti halnya Badan Amil Zakat, lembaga amil zakat yang dibentuk mulai dari kecamatan, lembaga amil zakat tingkat pusat dapat dibentuk oleh ormas Islam, yayasan atau swadaya masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional dan dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Agama. Pada tingkat provinsi, lembaga amil zakat dikukuhkan melalui surat keputusan gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan kepada kantor wilayah Departemen Agama di provinsi tersebut. Sedangkan pada konvensional, menurut hukum Islam adalah riba, hukumnya haram. Lembaga zakat yang masih menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan zakat hal ini tidak dibenarkan, mengingat menyimpan zakat melalui bank konvensional pada kenyataannya dapat menimbulkan riba. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan pasal 2 huruf A Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat zakat berdasarkan syariah Islam. Selanjutnya, aplikasi atau praktik lapangan lembaga zakat. Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan, akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim di Indonesia dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim di Indonesia dalam menegakkan kalimatullah dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membantunya istiqomah dalam kebaikan. Prospek perkembangan lembaga syariah. Penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diyakini sebagai awal sejarah penting bagi perekonomian syariah untuk perataan zakat nasional. Regulasi ini menjadi titik awal bagi perubahan yang signifikan dari perkembangan zakat di Indonesia. Undang-undang ini secara positif mendorong muzaki di Indonesia untuk dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil dari yang awalnya dilaksanakan person to person. Perkembangan penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun terus bertambah, meski tak jauh dari potensi yang sesungguhnya sampai dengan akhir tahun 2016 setelah kehadiran organisasi semakin bertambah baik besar maupun kecil yang terlibat dalam Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat BAS dan Lembaga Amil Zakat LAS. BAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAS dibentuk oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk audiensi yang ingin bertanya, silahkan dilanjutkan dalam grup discussion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.